Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda sekalian? Perkenalkan, nama saya Tri Laili, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini dengan nomor NIM 241862070027. Mata kuliah Bimbingan Konseling dengan dosen pengampu Bunda Sriyanti MTPD. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang bimbingan konseling pada fase awal, fase tengah, dan fase akhir. Untuk itu, mari kita sama-sama menyimak atau mari kita simak. Nah, bunda-bunda sekalian, di dalam dunia pendidikan anak usia dini itu perlu adanya bimbingan konseling. Karena dengan adanya bimbingan konseling dapat membantu mengoptimalkan perkembangan anak secara baik dan benar. Oleh karena itu, sebagai pendidik kita harus tahu sebenarnya apa sih bimbingan konseling itu. Nah, jadi bunda-bunda sekalian, bahwa bimbingan konseling itu adalah proses pemberian bantuan terstruktur dan terorganisir kepada anak usia dini 0-6 tahun untuk membantu mereka tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, lalu apa sih tujuan utama dalam bimbingan konseling ini? Nah, tujuan dari bimbingan konseling pada anak usia dini adalah untuk membantu anak mencapai perkembangan yang optimal di semua aspek, baik itu fisik motorik, kognitif, bahasa, emosi, sosial, moral, agama, dan seni. Nah, dalam bimbingan konseling pada anak usia dini itu terdapat 3 fase. Yang pertama adalah fase awal, fase tengah, dan fase akhir. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan agar bimbingan konseling itu dapat dicapai dengan baik untuk perkembangan anak dan untuk mengoptimalkan perkembangan anak? Nah, jadi pada tahap fase awal ini, tujuan bimbingan konseling untuk fase awal ini adalah untuk membangun hubungan baik dan percaya antara konseling dengan anak, serta mengidentifikasi masalah atau kebutuhan anak. Nah, jadi aktivitas-aktivitas yang dapat kita lakukan pada fase awal ini yang pertama adalah misalnya pengenalan diri dan membangun rapport, yaitu hubungan yang baik antara konseling dan anak. Kemudian, aktivitas yang dapat kita lakukan untuk fase awal ini yang kedua adalah wawancara awal. Apa tujuan wawancara awal itu? Adalah untuk memahami latar belakang anak, kondisi keluarga, dan masalah yang dihadapi itu jika ada. Yang ketiga, observasi perilaku anak dalam sebagai situasi. Nah, jadi penilaian awal untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian. Nah, jadi pada fase awal ini sebenarnya ada berbagai macam yang dapat kita lakukan. Tetapi untuk fase awal ini kita berfokus pada pengenalan diri dan membangun rapport anak, hubungan yang baik antara konselor dengan anak. Yang kedua adalah fase tengah, di mana fase tengah ini yang bertujuan untuk membantu anak untuk memahami masalahnya, mengembangkan perspektif baru, dan merencanakan tindakan untuk mencapai perubahan yang positif. Nah, jadi aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan untuk fase tengah ini adalah yang pertama, membantu anak untuk mengidentifikasi perasaan dan emosi yang terkait dengan masalah. Misalnya anak dalam perasaan sedih, senang, atau ketika lagi marah. Kemudian yang kedua, mengeksplorasi berbagai solusi dan pilihan tindakan. Mengembangkan rencana tindakan yang spesifik dan realistis, melatih keterampilan yang dibutuhkan anak untuk mengatasi masalah, serta memberikan dukungan dan dorongan kepada anak selama proses perubahan. Nah, itu tadi aktivitas-aktivitas yang dapat kita lakukan pada fase tengah bimbingan konseling anak usia dini. Yang ketiga adalah fase akhir, di mana fase akhir ini adalah dikatakan fase penghentian, yang bertujuan untuk mengevaluasi hasil konseling, mempersiapkan anak untuk mengakhiri sesi konseling dan memastikan keberlanjutan perubahan positif. Aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan dalam fase akhir ini yang pertama adalah meninjau kembali kemajuan yang telah dicapai anak, kemudian mengevaluasi efektivitas
intervensi yang telah dilakukan. Yang ketiga, mempersiapkan anak untuk menghadapi tantangan di masa depan, memberikan saran dan rekomendasi untuk dukungan lanjutan, serta mengakhiri sesi konseling dengan cara yang positif. Nah, jadi aktivitas-aktivitas yang dapat kita lakukan untuk melakukan bimbingan konseling pada akhir ini sangat banyak berbagai macamnya. Nah, jadi penting sekali untuk diingat bahwa proses konseling pada anak usia dini itu harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing anak. Konseling itu perlu menggunakan pendekatan yang kreatif, menyenangkan, dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Jadi, ketika kita bisa melakukan bimbingan konseling sesuai dengan fase-fase awal dan tengah akhir dengan benar, itu akan membantu mengoptimalkan perkembangan anak dengan baik dengan menggunakan aktivitas-aktivitas sesuai dengan usia yang kita pahami dan treatment-treatment yang kita bisa lakukan. Nah, mudah-mudahan sekalian, demikian video pembelajaran dari saya tadi tentang bimbingan konseling fase awal, fase tengah, dan fase akhir. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.